Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Pada akhirnya saya hari ini bisa record lagi di studio setelah beberapa hari terakhir berada di luar negeri teman-teman, dan mungkin tidak terlalu aktif gitu ya memberikan updates ke kalian. Adapun updates mungkin tidak disertai dengan data yang terlalu banyak, tapi hari ini kita bakalan mulai seperti biasa lagi. Oke, so di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi, diikuti juga apa yang bisa kita lihat terjadi di belakang layar. So stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,77 triliun dolar atau naik sekitar 0,87%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 10,47% menuju 168,62 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebagai reminder saja teman-teman bahwa pada malam hari ini kita juga akan mendapatkan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat yang akan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yaitu adalah data PPI dan juga retail sales, diikuti continuing jobless claim dan juga initial jobless claim, yang tentunya akan menjadi salah satu data yang dijadikan the Fed sebagai indikator untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Karena dari sini kita mungkin bisa melihat juga ada gambaran apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat in terms of tingkat inflasi dan juga labor market. Yang kita mau sekali lagi intinya adalah kita mau inflasi terus stabil mengalami penurunan, sedangkan labor market mungkin bisa sedikit mengalami pelemahan. Nah, itu adalah resep paling jitu untuk sekali lagi mempercepat the Fed untuk memikirkan yang namanya rate cuts. Walaupun sampai detik ini teman-teman, kita masih melihat bahwa banyak sekali yang expect tahun ini tetap akan ada cut rates. Cuman pertanyaannya mungkin kapan gitu. Kita nggak tahu. Untuk sementara mungkin bisa jadi bulan Juni baru akan ada rate cuts yang pertama, tapi itu pun masih akan bergantung dengan data terbaru yang nanti masuk teman-teman. Gitu ya. Jadi dengan adanya data malam hari ini kita kemungkinan juga bisa mendapatkan sedikit volatility, terutama mungkin di stock market Amerika Serikat dan juga dollar index. Sekaligus juga mungkin bisa kita lihat di Bitcoin. Kita bakalan bahas besok mungkin secara detail update dari chart dollar index dan juga S&P 500 yang menurut saya akan sangat krusial untuk kita ketahui. So, ini adalah yang pertama teman-teman. Pada pukul 19.30 akan ada data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Nah, yang kemudian spesifik mengenai Bitcoin. Jadi, Bitcoin ETF had a huge $1.04 billion inflow yesterday, smashing a new record. Jadi, teman-teman, kita melihat lagi-lagi ada rekor baru yang tercipta di spot Bitcoin ETF dengan ada inflow sebesar 1,04 billion dollar, teman-teman. Jadi ini bukan volume lagi ya, ini bukan volume transaksi, tapi ini adalah inflow kurang lebih 1,04 billion dollar. Kalau kita expect mungkin ketika harga Bitcoin-nya naik sudah 70-an ribu, kita akan melihat penurunan demand, tapi rupanya tidak, teman-teman. Justru inflow-nya semakin besar dari segi nominalnya ya teman-teman. 1,04 billion dollar itu adalah salah satu yang tertinggi atau bahkan tertinggi yang pernah kita lihat semenjak spot Bitcoin ETF itu aktif ditransaksikan. Sebelum-sebelumnya puncaknya itu berada di kurang lebih angka 600 sampai 700 million dollar. Tidak pernah sampai menyentuh 1 billion. Jadi sekali lagi teman-teman, walaupun kita sudah melihat spot Bitcoin ETF aktif bertransaksi selama beberapa minggu atau bahkan udah 1-2 bulan terakhir, tapi demand itu konstan selalu ada. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dari segi datanya juga untuk tanggal 13 Maret, oke, jumlah Bitcoin yang dipunyai oleh BlackRock itu sudah mencapai angka 215.000 Bitcoin. Fidelity sudah 128.000 Bitcoin, ARK 21 Shares 39.000 Bitcoin, dan seterusnya.
Grayscale walaupun terus mendapatkan outflow, tetapi kita tahu bahwa outflow ini tidak bisa bertahan selamanya, teman-teman. Karena lambat laun, tentunya yang mau menjual di sini sudah akan semakin sedikit. Dan kalaupun kita anggap semuanya mau jualan gitu ya, semuanya mau jualan tapi jualannya bertahap, saya rasa tidak akan menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena kita melihat dalam beberapa waktu terakhir, walaupun Grayscale terus mendapatkan outflow yang jumlahnya juga tidak sedikit, tetapi itu tidak lebih banyak daripada inflow yang terjadi. Ini tergambarkan dengan jelas di 7-day net inflow, teman-teman. Jadi, kalau kita netkan 7 hari terakhir dari tanggal 13 Maret ke belakang, maka kita bisa menemukan bahwa Grayscale memang mengalami outflow yang cukup besar, yaitu 26.363. Tetapi kemudian kalau kita jumlahkan dengan yang terjadi di berbagai ETF lainnya, maka kita mendapatkan ada surplus masih kurang lebih 31.894 Bitcoin. So, dengan ada selling pressure 26.000 Bitcoin saja dalam kurun waktu 7 hari, tapi secara net itu kita masih ada menambahkan 31.894 Bitcoin. Jadi bisa kalian bayangkan teman-teman, apabila nanti start misalnya Grayscale sudah tidak lagi melakukan penjualan, oke, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi kalau misalnya semakin tergerus Bitcoin-nya, dan misalnya sudah sampai habis yang mau jualan, dan kita melihat juga Grayscale di sini menjadi surplus, maka angka di sini bisa berubah drastis dari yang mungkin 30.000 menjadi berapa harusnya. Kalau ini kita anggap 0 saja, alias tidak melakukan distribusi atau akumulasi, maka itu harusnya berada kurang lebih di 57.000 Bitcoin per minggu, teman-teman. Per minggu. Dan kalian bisa hitung sendiri. Dalam setahun ke depan, kalau demand-nya terus-menerus seperti ini, berapa Bitcoin akan mampu mereka akumulasi? Anggap saja BlackRock dan juga Fidelity masing-masing bisa menyentuh 1 juta Bitcoin, katakanlah. Itu sudah 2 juta Bitcoin, teman-teman, yang berhasil mereka akumulasi, atau nggak usah cuma 2 deh. Kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan, atau kita anggap setahun ke depan, Bitcoin yang dipegang oleh mereka ini sudah mencapai misalnya lebih dari 2 atau 2 juta Bitcoin kurang lebih, berarti sudah ada kurang lebih 10% dari total semua Bitcoin yang akan pernah ada di dunia itu sudah dipegang oleh mereka. Karena supply itu di cap, teman-teman, fix di angka 21 juta Bitcoin. Tidak akan bisa diubah sama sekali, sehingga mau demand-nya sebesar apapun, tidak akan bisa membuat seseorang menjadi greedy dan kemudian mencetak Bitcoin yang baru. Demand-nya konstan selalu ada, supply-nya terus-menerus tergerus, apa yang akan terjadi? Harga secara eksponensial akan terus mengalami kenaikan. Yang sebenarnya sudah kita lihat gambarannya selama beberapa minggu terakhir, teman-teman. Kita bisa katakan, semenjak kita berada di kurang lebih tanggal 23 Januari kemarin hingga sekarang, kita itu up only, teman-teman. Walaupun di pertengahan jalan tentunya sesekali akan ada semacam konsolidasi kecil sebelum pada akhirnya kita breakout lagi. Tetapi tidak ada koreksi yang terlalu berarti selama kita melihat rally di sini. Jadi kita bisa kategorikan sebagai semacam up only. Nah, sekarang pada akhirnya kita sudah berada di all time high yang baru, kita sudah berada di fase price discovery, yang tentunya menjadi fase yang sangat exciting, terutama untuk teman-teman yang merupakan investor Bitcoin terutama. Tetapi untuk para altcoin holder juga jangan berkecil hati ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika Bitcoin sudah start untuk kembali menemukan base yang baru, artinya kita melihat start akan ada konsolidasi pasti, cepat atau lambat, maka di sini biasanya altcoin akan catch up. Artinya kita akan melihat top 10, top 20, top 30 itu juga mulai start untuk meroket. Ketika hal tersebut terjadi, kemudian disusul lagi oleh koin-koin yang microcap dan juga meme coin. Yang sebenarnya meme coin sekarang aja performanya masih baik banget gitu. Kita melihat di top 100, itu sudah ada banyak sekali meme coin yang berseliweran di top 100 market cap. Ya, saya sekarang juga bingung mau kategorikan itu sebagai berita baik atau berita buruk ya. Karena di sisi lain kita tahu bahwa ketika biasanya meme coin sudah merajalela di top 100, teman-teman, itu biasanya adalah sebuah pertanda bahwa kita harus hati-hati. Bisa aja itu menjadi sebuah akhir dari sebuah cycle, dan kita akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita akan building momentum lagi ke atas. Tapi meme coin season ini sudah kita lihat selama berminggu-minggu, teman-teman. Dan sampai detik ini belum ada kelihatan sama sekali
pelemahan momentumnya, itu yang saya bingung gitu. Apakah lagi-lagi akan ada sebuah hal yang baru yang kita lihat di cycle kali ini? Sama seperti yang udah kita lihat beberapa kali pada tahun ini, teman-teman. Banyak sekali hal baru yang kita lihat. Contoh paling sederhana apa? Paling sederhananya kita melihat ada sebuah hal baru, yaitu adalah Bitcoin break ke area all-time high bahkan sebelum halving, teman-teman. Bahkan sebelum halving kita sudah break ke all-time high yang baru. Hal baru yang kedua tentunya adalah demand dari spot Bitcoin ETF yang konstan setiap hari selalu ada. Hal baru ketiga, kita melihat ada candle hijau tebal-tebal di sini. Bahkan dalam satu minggu kita bisa melihat Bitcoin mengalami kenaikan sampai belasan ribu dolar gitu. Dan itu juga merupakan rekor. Jadi berbahagialah kalian gitu ya yang sudah sempat melakukan akumulasi dari sekitaran area di sini. Ya ini adalah sesuatu yang harusnya memang pantas kalian dapatkan. Ini adalah saatnya di mana kalian mendapatkan gains dari perjuangan kalian selama beberapa tahun terakhir. Dan saya mendapatkan banyak sekali komentar di video-video terakhir mengenai ya banyak orang yang sempat melakukan akumulasi karena mungkin ya ini saya agak GR sedikit karena mungkin sempat menonton beberapa video saya di sekitaran area di sini yang selalu memberikan gitu ya semacam pendapat bahwa ini adalah area yang sangat-sangat optimal untuk start melakukan akumulasi karena ini bisa menjadi bottom bear market pada saat itu. Walaupun pada saat itu banyak yang berteriak bahwa kita akan ke 12.000, 10.000, saya katakan kalaupun kita nyampe ke area tersebut teman-teman, dari segi risk to reward ratio saja tidak make sense kalau kalian harus menunggu sampai di sana baru membeli. Setidak-tidaknya kalian mempunyai exposure sedikit di sekitaran area di sini dan tidak beresiko ketinggalan kereta daripada kalian mengejar ekstra 20-30% hanya untuk ketinggalan potential gains 300-400%. Karena dari perspektif manapun itu tidak make sense gitu. Kalian mengejar yang 30% untuk merelakan kehilangan yang 300-400%. Bagaimana cara hitungnya gitu kan? Jadi ya selamat kalau misalnya kalian sudah sempat melakukan akumulasi di sekitaran area di sini. Lalu pertanyaannya what's next gitu kan? What's next? Nah, kalau misalnya kita lihat dari fakta historisnya teman-teman. Biasanya memang ketika kita breakout ke area all-time high yang baru, terlebih lagi kita melihat weekly candle sudah close di atas all-time high yang baru, biasanya beberapa minggu kemudian kita akan melihat harga Bitcoin itu meroket, teman-teman. Kalau kita ambil contoh yang di cycle sebelumnya, pada saat kita melihat closing weekly candle di sini hijau, kita mendapatkan ada 3 weekly candle hijau berturut-turut, itu mengalami kenaikan kurang lebih 77%. 3 candle weekly. Kalau cycle sebelumnya, kita juga bisa melihat di sini ya. Ketika kita sudah close di all-time high yang baru, kita mendapat ada 5 bar berturut-turut berwarna hijau, kenaikannya 147%. Oke, tapi menariknya teman-teman, di cycle ini kalian bisa melihat ada sempat kejadian fake out di sini. Kita mendapatkan koreksi kurang lebih 31%, padahal kita udah break ke all-time high yang baru, koreksi 30%, baru kita kembali start naik kembali ke atas. Nah, pertanyaan yang tentunya adalah apakah kita akan mengulangi dengan yang sama dengan yang kita lihat di sini, atau yang ini? Kita nggak tahu gitu teman-teman. Kita nggak bakalan tahu. Tapi untuk sementara, gitu ya, untuk sementara, kalaupun kita memang akan melihat fake out terjadi di sini, maka kemungkinan kita hanya akan nyampe ke area trend ini dan kemudian kita akan start untuk kembali rally ke atas. Saya belum bisa menemukan ada sebuah alasan yang sangat kuat yang mendukung bahwa Bitcoin bakalan kembali crash dari sini. Belum ada sama sekali alasan yang bisa mendukung hal tersebut. Kecuali teman-teman, satu-satunya yang bisa membuat hal tersebut terjadi adalah apabila ada semacam Black Swan event yang terjadi. Nah, tentunya yang namanya dinamakan Black Swan event itu tidak bisa ditebak, teman-teman. Kapan terjadinya dan apa yang terjadi itu nggak bisa ditebak. Itulah kenapa dikatakan sebagai Black Swan. Kalau misalnya bisa ditebak dan bisa diidentifikasi, itu berarti bukan Black Swan event, gitu. Jadi, itu adalah satu-satunya yang mungkin bisa membuat Bitcoin kembali drop lumayan dalam, teman-teman. Tapi kalaupun demand-nya konstan dari spot Bitcoin ETF sebesar itu, saya rasa Black Swan event pun hanya akan menghadirkan bukan sebuah crash, tetapi opportunity untuk buying yang sangat-sangat baik.
Sama seperti yang mungkin kita lihat di tahun 2020 ini, di mana kita mendapatkan flash crash, tetapi kita dengan sangat cepat kembali recover. Jadi pada intinya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di daily candle, walaupun memang kita terus mengalami kenaikan ya, tetapi candle yang kita lihat di sini tidak lagi segendut apa yang kita lihat beberapa kali breakout sebelumnya, teman-teman. Apa yang saya maksud di sini? Kalau kalian lihat, ketika kita breakout dari sebuah pattern di sini, kita mendapatkan ada candle daily yang gendut-gendut ya teman-teman, tebal-tebal di sini hijau, menunjukkan ada buying momentum yang sangat besar di sini. Oke, sebelum pada akhirnya kita kembali terkoreksi. Sama juga di sini, kita mendapatkan breakout, tetapi kita juga disertai dengan buying momentum yang sangat besar. Terlihat dari candle hijaunya yang tebal-tebal semua di sini. Tapi beda cerita, justru ketika kita sudah berada di all-time high yang baru, tapi kenaikannya kita tidak terlihat terlalu impulsif di sini. Nah, itu menjadi semacam warning sign gitu bagi saya. Walaupun saya tidak mau mengatakan bahwa kita akan langsung crash lagi dari sini, chance-nya juga cukup kecil menurut saya, tapi semacam konsolidasi di sekitaran area di sini akan sangat sehat untuk kita lihat terjadi di Bitcoin sebelum pada akhirnya kita kembali breakout dan menuju ke area yang lebih tinggi, teman-teman. Karena kalau misalnya kita paksakan seperti ini, oke, kenaikannya, artinya kita naik tapi tidak disertai dengan volume yang terlalu memadai. Kalau kita mendapatkan koreksi, itu bisa dalam banget gitu. Jadi saya lebih prefer kalau kita mendapatkan ada pelemahan momentum seperti ini, kita koreksi dulu, konsolidasi, mencari tenaga lagi, baru kita kembali breakout ke atas. Nah, ini pergerakannya menurut saya akan lebih sustain. Setidak-tidaknya ada konsolidasi seperti ini. Oke? Dan saya expect itu terjadi, teman-teman, di sekitaran area 76 sampai 80.000 itu harusnya akan menjadi area di mana kita akan start kembali terkonsolidasi. Oke. Jadi untuk sementara ya kita memang melihat kalau di time frame yang kecil ya. Kalau di time frame kecil juga sama. Kenaikannya itu cenderung sangat-sangat tidak impulsif, teman-teman. So, ini hanya persoalan waktu sampai kapan kita akan mampu untuk merangkak naik ke atas sebelum kita mendapatkan koreksi. Kalau tebakan saya akan di sekitaran area 76 sampai 80.000 dolar. Dari sana kita akan start untuk mendapatkan konsolidasi, kemungkinan akan kembali ngeretest ke area 69.000 sebagai area all time high terakhir yang kita mau lihat flip menjadi area support dan kita baru akan start kembali rebound ke atas dari sana. Tapi koreksi yang kita lihat sebelum terjadi, sebelum nyentuh 76.000 pun sebenarnya tidak akan mengagetkan saya, teman-teman. Sebelum 76 kita udah koreksi dulu, itu pun sesuatu yang sudah wajar menurut saya terjadi, karena kita melihat sekali lagi up only itu terjadi selama beberapa waktu belakangan. So, teman-teman harus tetap aware dengan segala senario yang bisa terjadi tentunya, terutama kalau misalnya kalian masih ada hold altcoin, dan kalau misalnya kalian terlalu overexpose misalnya, kalian sudah terlalu overconfidence, terutama kalian yang trading yang menggunakan leverage, please jangan sampai kalian menggunakan leverage yang terlalu besar, terutama untuk teman-teman yang long, gitu ya, dalam keadaan market seperti ini. Oke, saya hanya pengen ingatkan saja, karena sesuatu yang sama dengan kita lihat di sini, bisa saja kembali terjadi. Kalau teman-teman yang spot holder harusnya tidak akan terlalu berpengaruh, karena toh ini kita kembali rebound. Tapi kalau kalian yang menggunakan leverage dan tidak ada stop loss, ini bisa menjadi saat dimana kalian justru mendapatkan margin call. Gitu ya. Kalau kita zoom in lagi ke 1 hour chart, teman-teman, kita lagi-lagi bisa melihat bahwa sekarang kenaikannya itu tidak lagi disertai dengan momentum yang sangat kuat lagi-lagi. Oke, dan kita justru berpotensi membentuk apa? Semacam rising wedge di sini. Yang tentunya tidak kita harapkan valid ini rising wedge-nya, tapi kalau memang benar valid kita breakdown, ini bisa menjadi start dari koreksi tersebut. Oke, ini bisa menjadi triggernya. Indikasi lebih kuat lagi adalah apabila kita bisa breakdown dari sini dan kemudian start mendapatkan ada bearish continuation pattern berupa bear flag. Ini akan menjadi saat dimana kita akan mendapatkan semacam koreksi yang dalam. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.